Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PowerPoint kami dengan judul kegiatan yang dilarang, yang terdiri dari jual rugi atau predatory pricing. Kemudian tentang persekongkolan atau konspirasi usaha, dan tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek jual rugi atau predatory pricing, dan pandangan hukum Islam terhadap praktek persekongkolan atau konspirasi usaha. Saya Winasya Fitri Nasution sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian jual rugi atau predatory pricing. Dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Di dalam pasal ini dapat kita pahami bahwasannya kegiatan jual rugi tersebut dapat memberikan mudarat yang sangat besar di dalam pasar. Oleh karena itu, hal ini sangat dilarang dalam kegiatan pasar atau persaingan di dalam pasar. Selanjutnya, dari pasal 20 tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur pelaku usaha. Pelaku usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Yang kedua, unsur pemasokan. Pengertian pemasokan adalah dalam pasal 15 menyatakan menyediakan barang maupun jasa dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna. Yang ketiga, unsur barang. Pengertiannya tertera dalam pasal 1 angka 15 menyatakan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Yang keempat, unsur jasa. Menurut pasal 1 nomor 17, jasa ialah setiap pelayanan berupa pekerjaan atau kinerja yang dipertukarkan dalam masyarakat untuk kepentingan konsumen atau pelaku komersial. Yang kelima, unsur jual rugi. Jual rugi adalah harga jual yang ditetapkan oleh pelaku usaha di bawah biaya pasar atau di bawah harga pasar. Berdasarkan teori ekonomi, jual rugi adalah suatu kondisi di mana suatu pelaku usaha menetapkan harga jual dari barang atau jasa yang diproduksi di bawah biaya total rata-rata. Dan yang keenam, unsur harga yang sangat rendah. Harga yang sangat rendah adalah harga yang sangat rendah yang ditetapkan oleh aktor komersial. Yang ketujuh, unsur menyingkirkan atau mematikan. Menyingkirkan atau mematikan berarti mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya. Yang ke-8, unsur usaha pesaing. Perusahaan yang bersaing ialah pelaku usaha lain dalam pasar relevan yang sama atau relevan yang sama. Yang ke-9, unsur pasar. Menurut pasal 1 angka 9, pengertian pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan baik barang ataupun jasa. Yang ke-10, unsur pasar bersangkutan. Pengertian pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama atau sejenis, atau substitusi dari barang atau jasa tersebut. Dan yang terakhir, unsur praktek monopoli. Pengertian praktek monopoli menurut pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan
atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau dapat merugikan kepentingan umum. Unsur-unsur ini adalah uraian dari pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, cara menentukan harga barang atau jasa. Yang pertama, fixed cost dan variable cost. Biaya total atau total cost sama dengan biaya tetap ditambahi biaya variabel. Yang kedua, average cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Dan yang terakhir, marginal cost, yakni paling penting di antara semua komponen biaya adalah konsep biaya marginal, yakni naiknya biaya total yang disebabkan oleh produksi satu unit output. Baiklah, selanjutnya saya Hariska Fadila akan membahas materi kita terkait persekongkolan atau yang sering disebut konspirasi usaha dan konspirasi usaha menurut Islam. Sebenarnya persekongkolan atau konspirasi usaha itu apa sih? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, antara lain seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasal 22 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Nah, pasal 22 ini dapat diuraikan ke dalam beberapa unsur. Jadi, yang pertama ada unsur pelaku usaha. Kedua, unsur bersekongkol yang antara lain dapat berupa A. Kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. B. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain. C. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. D. Menciptakan persaingan semu. E. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. Ketiga, unsur pihak lain. Keempat, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Kelima, unsur persaingan usaha tidak sehat. Nah, baiklah kita akan membahas tentang bentuk persekongkolan. Bentuk persekongkolan itu dapat dibedakan pada 3 jenis, yaitu persekongkolan horizontal, vertikal, dan gabungan, yaitu antara vertikal dan horizontal. Jadi, persekongkolan horizontal adalah tindakan kerjasama yang dilakukan oleh para penawar tender, misalnya mengupayakan agar salah satu pihak ditentukan sebagai pemenang dengan cara bertukar informasi, serta menaikkan atau menurunkan harga penawaran. Nah, dalam kerjasama seperti ini, pihak yang kalah diperjanjikan akan mendapatkan subkontrak dari pihak yang menang atau dengan mendapatkan sejumlah uang sebagai kesepakatan di antara para penawar tender. B. Persekongkolan tender secara vertikal. Nah, di sini tuh artinya bahwa kerjasama tersebut dilakukan antara penawar dengan panitia pelaksana tender. Dalam hal ini, biasanya panitia memberikan berbagai kemudahan atas persyaratan-persyaratan bagi seorang penawar, sehingga dia dapat memenangkan penawaran tersebut. C. Persekongkolan horizontal dan vertikal, yakni persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa
atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan 2 atau 3 pihak yang terkait dalam proses tender. Misalnya, tender fiktif yang melibatkan panitia, pemberi pekerjaan, dan pelaku usaha yang melakukan penawaran secara tertutup. Namun, persekongkolan ini bisa dicegah. Nah, bagaimana sih upayanya? Jadi, upaya pencegahan persekongkolan ini dapat ditempuh pemerintah untuk pencegahan terjadi praktik persekongkolan dalam pengadaan barang atau jasa, antara lain A. Penyerapan tender atau lelang secara elektronik dan bersifat nasional. B. Dibentuknya agen pengadaan. C. Adanya pilihan menggunakan reverse auction. D. Perluasan makna pertentangan kepentingan dalam etika pengadaan barang atau jasa. E. Tindakan hukum yang tegas bagi penyedia maupun pejabat pengadaan atau pokja, pemilihan atau agen pengadaan yang melakukan persekongkolan. Nah, selanjutnya persekongkolan atau konspirasi usaha menurut Islam. Jadi, konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, persekongkolan mirip dengan konspirasi dan kolusi, yaitu perjanjian rahasia yang dibuat 2 orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan. Dan hal ini sangat dilarang dalam hukum Islam karena hal tersebut dapat merugikan konsumen. Sedangkan salah satu prinsip persaingan usaha dalam Islam adalah tidak merugikan pihak manapun, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la dororo wala dororo, yang artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Nah, persaingan usaha yang tidak sehat ini tidak selalu dilakukan dalam rangka mencari keuntungan, tetapi kadang juga persaingan tidak sehat juga menimbulkan kerugian bagi pelaku. Nah, menurut Yusuf Qaradawi, dia memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai-nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim yang melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu 1. Menegakkan larangan perdagangkan barang-barang yang diharamkan. 2. Bersikap benar, amanah, dan jujur. 3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. 4. Menerapkan kasih sayang dan mengharapkan monopoli. 5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. 6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bakal menuju akhirat. Terima kasih. Jual rugi menurut hukum Islam. Islam sangat melarang melakukan jual rugi disebabkan persaingan usaha tersebut dapat mematikan usaha lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Da'udu inna ja'alna khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum azabu syadidum bima nasu yaumal hisab. Artinya Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi,
maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang tersesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Stabilitas harga adalah tindakan mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan stabilitas harga dalam hal penetapan harga dapat mencegah masuknya pesaing, mempertahankan kesetiaan para konsumen, mendukung untuk penjualan ulang. Adapun pelaku usaha non-profit atau pelaku usaha yang tidak mengambil keuntungan menetapkan harga untuk tujuan yang berbeda. Persekongkolan atau konspirasi usaha menurut hukum Islam. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Persekongkolan mirip dengan konspirasi dan kolusi yang perjanjian rahasia yang dibuat dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan dan penggelapan. Dan hal ini sangat dilarang dalam hukum Islam karena hal tersebut dapat merugikan konsumen, sedangkan salah satu prinsip persaingan usaha dalam Islam adalah tidak merugikan pihak manapun. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad berbunyi, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Dan persaingan usaha yang tidak sehat tidak selalu dilakukan dalam rangka mencari keuntungan. Terkadang persaingan tidak sehat juga menimbulkan kerugian bagi pelaku.